Jadi kalau dari sejarahnya itu sebenarnya kalau ditarik mundur itu sudah ada dari abad ke-19 ya sebenarnya. Kalau dulu itu namanya Spanish prisoner scams gitu. Jadi misalkan tuh ada seorang aristokrat gitu yang kemudian tiba-tiba dapat surat gitu. Suratnya itu isinya adalah pada saat kita berhubungan dengan para scammers ini, otomatis itu akan menjauhkan kita dari hubungan kita yang nyata, yang ada di sekitar kita gitu. Sehingga kemudian potensi konflik dengan orang-orang di sekitar kita itu akan semakin besar gitu. Dan tidak heran gitu kalau misalkan setelah sadar ya bahwa oh ya ternyata aku benar-benar di scam. Satu pasti malu ya karena tidak mungkin orang-orang di sekitar Anda akan diam pada saat Anda terjebak dalam hal itu gitu. FM Mercury, sahabat, dan tadi saya sudah soundingkan kepada Anda bahwa di hari Selasa, karena kita masuk di minggu keempat ini, sahabat, di pukul 2 ada dialog sosial politik yaitu Visip Uner Mercury FM The Series, sahabat, dan hari ini merupakan series yang kedua. Dan dialog sosial politik ini hadir setiap Selasa, minggu kedua dan juga minggu keempat, sahabat. Untuk di 28 Juni 2022 kali ini, sahabat, selama kurang lebih 1 jam, dialog sosial politik akan membahas tema yang tentunya ini menjadi perbincangan oleh masyarakat luas, sahabat, karena kasusnya banyak dibicarakan tentunya, yaitu internet romance scam atau internet love scam. Dengan narasumber Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir di studio, terima kasih. Ada Nisa Kurnia Ilahyati, SSM.Medcom, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Media Komunikasi, sahabat, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Erlangga. Apa kabar Mbak Nisa? Alhamdulillah hari ini bisa ke sini. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk duduk dan bicara di sini. Ya, kita ngobrolnya santai aja ya selama kurang lebih 1 jam. Kita membicarakan terkait dengan internet romance scam. Dan sebelum on air banyak perbincangan, kita diskusi sebentar bersama dengan Mbak Nisa ini, sahabat, bagaimana perkembangan teknologi digital sekarang ini, kemudian menyikapinya seperti apa, hingga perkembangan kasus-kasus yang banyak sekali dibicarakan untuk saat ini. Dan sahabat, saya mengingatkan kepada Anda juga bahwa Anda bisa juga mendengarkan secara streaming perbincangan saya ini melalui websitenya Mercury di www.mercuryfm.id atau melalui aplikasi On Airs ya. Dan perbincangan kami, sahabat, bersama dengan Visip Uner ini juga bisa Anda saksikan kembali melalui YouTube channelnya Mercury. Jadi subscribe terlebih dahulu di @Radio Mercury 96 ya. Dan kita langsung saja Mbak Nisa, seperti kita ketahui bersama ya, saat ini kan marak terjadi fenomena internet love scam atau bahkan internet romance scam lah ya. Orang-orang banyak yang menggunakan identitas palsu, bukan identitas yang sebenarnya, untuk bisa menarik perhatian orang lain. Fenomena ini sebenarnya seperti apa sih Mbak? Bagaimana sebenarnya fenomena yang terjadi? Karena kan ini bukan yang pertama kali ya, yang booming ini banyak sekali sebelum-sebelumnya gitu. Betul. Jadi kalau dari sejarahnya itu sebenarnya kalau ditarik mundur itu sudah ada dari abad ke-19 ya sebenarnya. Kalau dulu itu namanya Spanish prisoner scams gitu. Jadi misalkan tuh ada seorang aristokrat gitu yang kemudian tiba-tiba dapat surat gitu. Suratnya itu isinya adalah ada seorang perempuan yang dari noble family, other noble family, terus kemudian sedang kesusahan dan butuh bantuan. Nah nanti janjinya kalau dia berhasil dibantu, uang akan dikembalikan dan si noble girl ini nanti jadi istrinya. Jadi terus kemudian setelah dia kasih uang lewat perantara dan kemudian ternyata tidak ada gadisnya, tidak ada aktivitas itu juga nggak ada. Terus kemudian sebenarnya kalau ditarik mundur lagi di abad ke-20 itu geser lewat telepon sama surat. Jadi misalkan seseorang baca Playboy dan kemudian di situ kan ada nama modelnya tuh. Nah, tiba-tiba dia dapat surat dari orang yang mengaku namanya ada sebagai model tadi gitu, bahwa ingin menjalin hubungan dan seterusnya dan itu berlanjut. Nah sekarang karena kita juga migrasi dari real world to the virtual world and we spend
more time Ya. di internet, Betul. ya, karena handphone kayak lebih nempel dari kita dibanding orang-orang yang ada di sekitar Betul. kita gitu. Sehingga kemudian terjadi migrasi juga dalam konteks romance scam ini itu. Dan sebenarnya pada prinsipnya sama ya, ada identitas palsu, kita meminjam pelaku tuh meminjam identitas orang lain yang secara umum mungkin dianggap lebih representatif, Ya. seperti misalkan memenuhi beauty standard and things like that, dan kemudian setelah itu prosesnya awalnya akan saling mengenal, dan kemudian dia akan melakukan testing, ini orang bisa nggak ya kalau misalkan ngirimin saya duit, Ya. mungkin sekitar 500.000 dulu, Ya. atau aduh ini saya nggak ada pulsa, bisa nggak kirim 200.000, dan kemudian berlanjut misalkan tiba-tiba kemarin adik saya kecelakaan, dan itu berlanjut. Bahkan ini yang kasus yang paling recently ini yang kemarin, itu bukan lagi follow up dalam konteks virtual, tapi Ya. dia mewujud gitu ya, yang kemudian Sudah ternyata bertemu gitu ya kan. ketemu, tapi kan harus konsisten ya, karena dia sudah membangun sebuah identitas yang ini saya adalah laki-laki, saya seorang dokter, dan kemudian saya punya penghasilan segini, wah berarti saya harus tampil seperti itu. Dan standar yang kebohongannya dia gitu ya. Betul, yang dia ciptakan sendiri sebenarnya. Jadi yang kemudian apalagi makin kesini, identitas itu kan sesuatu yang tidak lagi fixed ya. Kalau dulu orang terlahir sebagai perempuan misalkan, ya dia akan sampai mati jadi perempuan. Tapi sekarang banyak sekali metode yang bisa kita lakukan untuk merubah identitas, not only in terms of biologically ya, tapi juga misalkan kalau saya pengen di persepsi sebagai seorang yang pintar, saya tinggal pakai kacamata, saya bawa buku, saya foto, saya posting di Instagram, orang akan lihat, oh jadi karena ada migrasi ini dan kemudian identitas yang semakin mudah dirubah, itu yang kemudian menyebabkan ini semakin subur gitu. Ya, karena semakin mudahnya gitu ya segala sesuatunya. Jadi scam-scam seperti inilah, apalagi yang melibatkan love inilah yang akhirnya banyak bermunculan. Nah, kalau Mbak Nisa melihatnya seberapa berbahayakah kalau dari sisi akademis fenomena yang terjadi bahkan yang booming yang terakhir ini, recently ini? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, pasti ada kerugian, pasti ada yang material, pasti ada yang imaterial. Kalau material mungkin bisa kita lihat kasat mata ya, berapa jumlah uang yang sudah dikirim, kemudian misalkan barang apa saja yang sudah pernah dikirimkan dan lain sebagainya. Tapi yang imaterial itu berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca, justru yang imaterial ini yang lebih besar. Misalkan waktu ya, waktu yang kita habiskan untuk dalam tanda kutip berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita investasikan waktu kan, sebenarnya kita bisa melakukan hal yang lain ya, tapi kemudian dia invest waktunya di situ. Belum lagi kita bicara psikologis, investasi emosional dan psikologi gitu ya, dan kemudian pada saat kita berhubungan dengan para scammers ini, otomatis itu akan menjauhkan kita dari hubungan kita yang nyata, yang ada di sekitar kita gitu, sehingga kemudian potensi konflik dengan orang-orang di sekitar kita itu akan semakin besar gitu. Dan tidak heran gitu kalau misalkan setelah sadar ya bahwa oh ya ternyata aku benar-benar di scam, satu pasti malu ya, karena tidak mungkin orang-orang di sekitar Anda akan diam pada saat Anda terjebak dalam hal itu gitu. Kita salah satu kasus yang yang pernah terjadi di Amerika, dia barusan pensiun, suaminya meninggal, dia punya dana pensiun ratusan ribu dolar, tapi kemudian kena scam itu dan uangnya habis, dan kemudian orang-orang di sekitarnya hubungannya memburuk, jadi sehingga dia sendirian. Pada saat dia sudah habis uangnya, dia ditinggal, secara emosional terluka, sudah nggak punya duit, nggak punya apa-apa, malu juga. Jadi yang lebih merugikan justru dampak-dampak yang imaterial ini dibandingkan sesuatu yang terlihat. Betul. Jadi memang fenomena ini sudah terjadi jauh sebelum perkembangan digital, tapi digital ini memudahkan, apalagi kita bicara tentang masalah terpribadi pun sekarang bisa menjadi dalam tanda kutip alat pembohongan publik. Sebenarnya seberapa besar pengaruh kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi internet di penipuan jenis seperti ini gitu, Mbak Nisa? Oke, jadi kalau jargonnya itu kan sekarang kita berada di era Industrial Revolution 4.0 gitu. Yang kemudian kalau dulu pada waktu masa era revolusi industri, pekerjaan manufaktur
digantikan oleh mesin. Jadi peran manusia digantikan oleh mesin. Dan sekarang tidak hanya kita bicara mesin itu bekerja secara manual, tapi kita bicara tentang computerized dan artificial intelligence yang kemudian mereka bisa membuat alternatif solusi dari hal-hal yang terpola yang mereka lakukan setiap hari gitu. Dan itu yang kemudian diperparah dengan pandemi. Pandemi kan kita nggak bisa berinteraksi dengan banyak orang ya. Kita makin terisolasi. Jadi tidak fisik gitu ya, tapi secara virtual semuanya. Jadi industrial revolution ini akhirnya makin terdorong gitu. Terjadi migrasi besar-besaran. Kehidupan kita yang dulu awalnya misalkan offline itu lebih mendominasi. Nah sekarang mau nggak mau dari tahun 2020 yang lebih mendominasi online gitu. Kita nggak bisa ketemu sama orang, akhirnya ya kita mencari, karena manusia itu salah satu kebutuhan dasarnya adalah berkomunikasi, berinteraksi dengan orang to survive. Sehingga kemudian ini nih yang bisa platform yang bisa saya gunakan gitu. Sehingga kemudian pada saat orang merasa terisolasi, kesepian, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, dan tiba-tiba ada sosok atau kemudian orang yang menghubungi dan memberikan perhatian, memberikan harapan bahwa one day we could be together gitu. Karena mau nggak mau kan kita tetap kembali lagi ya ke dongeng masa kecil ya. Misalkan anak-anak kita sekarang atau saya dulu lah waktu kecil, kita dibesarkan dongeng Disney. Bahwa Cinderella one day will meet Prince Charming, ketemu pangeran, and then happily ever after gitu. Kenapa happily ever after? Karena ceritanya tamat waktu Cinderella menikah. Mungkin kalau ceritanya diterusin enggak happily ever after. Karena kita akan berantem. ada konflik rumah tangga yang tidak dijelaskan. Tapi kan karena ini dongeng untuk anak-anak ya, happy endingnya di situ gitu. Betul. Sehingga narasinya itu seolah-olah semua masalah dalam hidup kita itu akan selesai pada saat kita bertemu pasangan yang tepat gitu. Nah pasangan yang tepat itu kalau misalkan dalam teori komunikasi antar persona ya, kalau dalam hubungan romantis tidak ada pasangan. Jadi istilahnya gini ya, kalau kita menemukan seseorang dan kemudian kita merasa he's my other half atau sebaliknya, itu tidak kemudian persepsi pikiran kita itu otomatis tercopy paste ke dia. Artinya kemudian kita harus curiga kalau misalkan setiap kita ngomong orang itu mengafirmasi ini something wrong, karena manusia itu kan born differently, raised differently. Jadi harusnya ada yang berbeda. Nah, justru kalau orang selalu setuju dan kemudian aku maunya suka banget sama kamu, kayak mentok nggak bisa kemana-mana lagi, ini kayaknya ada yang aneh nih, pasti ada hidden agenda gitu. Karena there's no such thing as too good to be true, itu pasti harus dicurigai. Mungkin harus berangkat dari situ gitu. Tapi kan susah ya kalau sudah bicara tentang love, ada love di baliknya, scam pun juga tidak akan dianggap sebelum akhirnya kejadian gitu kan, kalau kita bicara tentang itu. Nah, kita juga bicara tentang salah satu fenomena yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Nisa berkaitan dengan yang di Jambi. Suami yang ternyata istri 10 bulan menikah baru ketahuan. Kalau melihat fenomena ini bisa menjadi booming, jika ditinjau dari sisi akademisnya gimana nih? Kan Mbak Nisa, seolah-olah itu nggak mungkin ya? Seolah-olah maksudnya ada seseorang yang memiliki kesamaan ciri-ciri biologis dan alat reproduksi yang sama dengan Anda, dan hidup selama 10 bulan gitu kan ya, itu nggak mungkin itu. Apalagi yang lebih menarik lagi adalah komen-komen netizen setiap either berita itu up atau ada yang di TikTok bikin video itu bawahnya nggak mungkin ya, kayak nggak mungkin. Selama 10 bulan kok ya nggak ada tanda-tanda atau apa gimana, pastinya kan. Betul. Kalau saya melihatnya ada dua sisi ya. Yang pertama adalah perkara digital literasi masyarakat Indonesia perihal transaksi informasi di dalam dunia digital, dan yang kedua mau nggak mau kita pasti bicara tentang sex education gitu ya. Yang kemudian kalau di kurikulum kita, kalau nggak salah kurikulum terbaru ini muatannya masuk di SMP kalau nggak salah untuk pendidikan seks ya. Pendidikan seks itu bukan pendidikan berhubungan seks ya, pendidikan seks as in the whole gitu. Yang salah satu muatannya kalau nggak salah membicarakan tentang alat reproduksi gitu, bahwa perempuan punya alat reproduksi ini, laki-laki punya alat reproduksi ini. Tapi kemudian tidak dijelaskan secara lebih lanjut konsekuensi pada saat misalkan laki-laki dan perempuan berhubungan seks, konsekuensinya kehamilan. Tapi nggak diteruskan gitu, bahwa pada saat Anda sudah hamil itu Anda akan menghasilkan
seseorang Iya. gitu, yang perlu Anda biayai berpuluh-puluh tahun dan lain sebagainya, itu tidak ada pelajaran tentang itu, dan let alone ke situ ya. Misalkan mengenali tubuh kita sendiri gitu. Misalkan perempuan dan laki-laki gitu. Misalkan dari kecil mungkin ya, kalau di zaman saya masih kecil tuh seolah itu suatu hal yang tabu ya, untuk membicarakan itu gitu ya. untuk misalkan perempuan menceritakan atau mengkonsultasikan kepada orang tuanya sekalipun tentang ukuran payudaranya, itu kan jadi sesuatu hal yang tabu. Nah, lah gimana mengenali genital orang lain atau opposite sex kita ya? Jadi misalkan, jadi menurut saya akan sangat mungkin, karena yang paling berperan penting pada saat kita berhubungan itu kan persepsi kita ya. Pada saat kita menutup diri atas kemungkinan bahwa bisa jadi pasangan kita ini bukan laki-laki. Pada saat kita sudah dibutakan dengan ini cinta sejati saya. Balik lagi ke dongeng masa kecil lagi. Betul. Sehingga kemudian kayaknya nggak mungkin lah dia perempuan. Karena tapi waktu dia diwawancara pun selama ini kan dia sebenarnya mengatakan dia berhubungan seks ya. Tapi mungkin perlu digali lagi definisi berhubungan seks buat dia apa ya. Bisa jadi itu berbeda dengan definisi dari umumnya orang gitu. Dan kemudian juga kecurigaan itu kan hubungannya yang 10 bulan ini kan sebenarnya full of violence ya, penuh KDRT. Selain kita bicara konteks verbal juga, dia dikata-katain sama ini, terus kemudian dia diisolasi dari pergaulannya, which is understandable, karena semakin banyak orang yang terlibat kan pelakunya pasti takut dong, aduh ntar aku ketahuan gimana gitu. Dan waktu itu kan dibohongin ini ya, ini saya punya kelainan hormonal sehingga dada saya lebih besar dibanding dada laki-laki yang lain. Dan memang possible gitu untuk laki-laki, misalkan karena laki-laki kan kromosomnya X ya. Jadi kalau dia minum hormon yang lebih testosteron, untuk perempuan bisa jadi kempes itu payudaranya. Yang itu again lack of information, lagi tentang literasi, lagi-lagi tentang jangan mudah percaya foto. Orang kita aja kalau misalkan mau upload foto nih di Instagram, nggak mungkin kita satu kali foto kita upload, enggak lah. Banyak ada kamera jahat dalam tanda kutip ya, yang bikin kita lebih wow gitu kan ya. Semua teknologi bisa digunakan untuk paling tidak membuat lebih baik penampilan kita di sosmed. Betul, dan itu jauh lebih murah daripada kita operasi plastik kan. Teknologi filter memungkinkan kita untuk berada di dalam sebuah kondisi visual yang sempurna tanpa kita harus merubah apapun gitu. Misalkan kita masuk TikTok, itu pertama kali kita kalau kita unduh TikTok ya. Pertama kali Anda buat video itu otomatis dia filterized. Ya, betul. Pasti filterized karena TikTok itu punya standardized face dan kulit untuk bisa masuk ke TikTok. Ada standar pixelnya sendiri. Betul. Kalau enggak dia akan berusaha sebisa mungkin. Kalau Anda tetap maksa, enggak akan bisa terupload. Itu algoritma awal-awal TikTok seperti itu. Tapi makin kesini kan harusnya ya diversity ya. Dan TikTok semakin diverse ya. It's a good thing. Tapi itu tadi ya, kembali lagi ke yang kasus di Jambi. Kok bisa gitu 10 bulan? Bukan kok bisa, tapi lebih kenapa nggak bisa? Ya bisa. Nyatanya kan terjadi ya. Betul. Dan ini pasti bukan yang pertama kali. Mungkin apalagi kalau kita bicara internet romance kan. Salah satunya kan orang kalau misalkan kena pasti malu ngomong sama orang lain. Pasti malu cerita sama orang lain. Karena ini dalam tanda kutip aib pribadi gitu ya. Betul. Kok bisa kamu nggak bisa bedain? Gitu. Tapi yang ini saya salutnya sama keluarganya sih. Keluarganya cukup suportif untuk kemudian mengusahakan baik itu kompensasi secara hukum maupun untuk pemulihan sosial psikologis dari si korbannya ini. Itu tapi tidak semua keluarga seperti itu. Ada keluarga yang mungkin udah saking capeknya akan bilang ya salah kamu sendiri kan. Betul. Itu udah ngingetin gitu. Jadi fenomena yang luar biasa ini memang tapi kan intinya banyak para netizen, ini kan sudah berjalan 10 bulan ya. Kalau kita bicara tentang kasus di Jambi, 10 bulan istilahnya juga sering bersama, kok ya apa nggak merasa ada tanda-tandanya atau bagaimana, sehingga banyak sekali kecaman atau banyak komentar-komentar yang akhirnya juga kan ini berbahaya juga bagi si korban. Kalau dari sisi akademis terkait dengan komunikasi yang baik seperti apa,
terkait dengan korban yang pastinya juga berat. Membicarakan saja itu juga berat, apalagi mengingat dan juga membaca komen-komenan dari orang yang tidak tahu gitu loh Mbak Nisa. Seperti Betul, apa betul. di love scam ini? Komen tuh emang sekarang tuh kayak lebih bahaya daripada apa ya, daripada hal-hal lain ya, karena itu kan membunuh pelan-pelan dari dalam ya. Betul. Komen itu kan, dan kadang-kadang itu yang menarik dari generasi sekarang gitu ya, pengguna internet itu, komen itu seolah-olah menjadi sebuah pencapaian gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita upload sesuatu di Instagram dan kemudian orang banyak komen, itu kita menganggapnya sebagai gratifikasi gitu. Ini adalah pencapaian saya, orang bisa komen segini banyak gitu. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa karena ada semacam logik seperti itu, orang nggak buka komen gitu. Notif itu menjadi sesuatu yang jauh lebih menggoda daripada sirup marjan di bulan puasa. Iya. Kalau ada notif menarik, aku harus buka gitu, karena ada FOMO juga kan. Ya, Fear betul. of missing out. Jadi nanti kalau aku nggak buka, aku nggak tahu info nih gitu. Sehingga ada apa ya? Kalau kita nggak buka komen, termasuk dalam konteks kasus ini ya, si korban kalau nggak buka komen, mungkin dia juga ada ketakutan bahwa am I missing something, or apakah mungkin dari 1000 komen mungkin ada satu yang mendukung saya dan itu yang dicari. Tapi pada saat proses pencarian, luka yang dia dapat mungkin jauh lebih besar daripada afirmasi yang dia butuhkan gitu ya. Kalau saya pribadi, misalkan saya punya akses kepada korban, saya akan menyarankan yang pertama adalah jangan baca komen, jangan lihat sosmed, karena kalau jangan kan ke situ ya, kita lihat narasinya karena muncul di berita nasional juga. Betul, Di jadi hal yang televisi. viral memang ya. Betul. Dan bagaimana kemudian si pembaca berita menarasikan, dan kemudian bagaimana narasumber di sini mungkin komenan orang di sekitarnya gitu. Tahu nggak kalau ini lah ya, kita heran kok bisa deh. Bahkan kadang stranded people di pinggir jalan kantornya si wartawan yang kemudian ditanya bagaimana pendapat Anda. They're not even living this person lives gitu. Mereka bahkan tidak menjalani hidup orang dari ini si korban gitu. itu. Dan tidak semua orang diajarkan untuk mengevaluasi hubungan romantisnya ya. Rata-rata itu kalau misalkan kita bicara dalam konteks negara yang heteroseksual seperti di Indonesia, menikah tuh monogami dan kalau bisa seumur hidup. Kalau kita ketemu sama pasangan yang baik, bisa saling memahami, ya bersyukur. Tapi kalau kita ketemunya sama yang tidak seperti itu, apakah memang semua pernikahan itu harus dipertahankan? Karena kan memang kalau misalkan secara agama ya, perceraian adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Betul. Indeed seperti itu. Tapi kalau diri Anda, jiwa Anda terancam di dalam sebuah pernikahan, apa ia harus dipertahankan? Sehingga kan ada narasi itu juga ya. Kalau sudah sama yang satu ini kan sudah menikah secara agama ya, itu ijab kabul yang sebenarnya juga tidak sah, karena ijab kabul kan harus antara laki-laki dan perempuan gitu, yang sebenarnya kalau dia gue tinggal aja sebenarnya bisa ya. Tapi kemudian kan narasi bahwa sebuah hubungan pernikahan itu sebisa mungkin kita pertahankan, yang sebenarnya dia pertahankan juga salah satunya adalah membuktikan bahwa dia lebih benar dibanding yang lain. Bahwa saya memilih orang ini adalah sebuah pilihan yang benar gitu. Bahwa orang ini adalah pasangan yang benar buat saya. Kemudian hal-hal yang perlu dia pertahankan itulah, karena itu kaitannya kan dengan self esteem dia ya, dengan kepercayaan diri dia gitu. Sehingga bukannya tidak mungkin dia akan tetap mempertahankan, atau bahkan mungkin ada keluarga-keluarga yang akan berusaha untuk menutupi kalaupun itu kejadian gitu. Jangan sampai orang lain tahu ya, tiba-tiba kita nggak ada aja, kita bisa aja gitu. Kalau misalkan saya diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan korban, yang pertama itu being empathetic ya. Intinya kalau kita berkomunikasi antar manusia, bottom line-nya adalah perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan gitu. Kalau misalkan kita balik kondisinya gitu, kita yang kena gitu, scam whatever it is gitu, mungkin bukan romance, mungkin kita ditelepon orang dapat hadiah 350 juta, itu juga kan salah satu scam, tapi memang gak ada embelnya romance gitu ya. Betul, tapi kan juga scam juga. Itu apakah nanti kalau misalkan ada orang komen, kok lu goblok banget sih misalkan kayak gitu, nah gimana perasaan kita bisa berangkat dari situ dulu gitu. Tapi itu memang sangat susah ya, apalagi setelah masa pandemi kita juga mengalami secara ekonomi di Indonesia juga tidak baik-baik saja. Orang banyak yang marah, tapi di mana kita bisa melampiaskan kemarahan kita tanpa kita dipukulin orang?
Jawabannya adalah komen. Nah, itu Di dia. kolom komen, karena kadang-kadang orang di kolom komen tuh bukan ingin ngomenin kok, ingin venting Melampiaskan. anger aja. Iya, iya. Cuman pengen escapismnya dia dari kondisi dia yang tidak menyenangkan. Saya harus mencari orang yang lebih menyedihkan dari saya dan menaburkan garam di atas kepedihan lukanya, sehingga kemudian walaupun itu sebenarnya sifatnya ilusif ya. Ya. Karena setelah melakukan itu orang bukannya rilis atau bahagia, saat dia kembali ke kehidupan nyatanya masalahnya kan tetap ada. Jadi sebenarnya ya nggak ada apa-apa gitu. Dan kemudian efek yang muncul di korban ini kan udah kayak kalau peribahasa jatuh ketimpa tangga ada batu lagi. Ini ibarat kata kan begitu. Udah jatuh kesungkur ketimpa tangga, udah nyusruk gitu lah ya. Betul. Sehingga kalau bisa nih yang punya akses kepada korban maupun teman-teman netizen yang kemudian ingin komen, mungkin berilah komentar yang encouraging dan future oriented ya. Tidak membahas apa yang sudah terjadi, tapi mengingatkan kembali kepada si korban bahwa you are worth it. Kamu more than this. Kamu Ada kata masih suportif punya, gitu ya. betul. Kamu masih punya waktu ke depan. Jadi fokus sama yang di depan. Yang udah kejadian ya udah, mau diapain nggak bisa dibalik kecuali kita punya temen Doraemon mungkin kita bisa balik ya. Tapi sayangnya kita nggak punya, jadi kita fokus pada apa yang Punya ada pintu di kemana depan. aja gitu ya, bisa Betul, membalikan mungkin, waktu ya kan. iya, atau Itu kan kabur ke Zimbabwe gitu. Jadi orang nggak ada yang kenal gitu ya. Beda cerita gitu ya. Dan perbincangan terkait dengan tema internet romance scam atau internet love scam ini tentunya menarik karena kita membahas contoh kasus lah ya yang sedang banyak dibicarakan. Tapi kita belajar dari contoh kasus tersebut harus seperti apakah ada ciri-ciri komunikasi yang mengarah ke scam atau yang berbicara tentang love scam ini gitu ya, internet love scam ini seperti apa. Kita akan bertanya kepada Mbak Nisa di Dialog Sosial Politik FISIP UNER Mercury FM The Series yang kedua di edisi kali ini. Dan tetap stay tune tentunya sahabat, Anda juga bisa bergabung bertanya di line telepon 562 0096 atau di WhatsApp call dan Messenger di 08173096. FM Mercury, sahabat, dan kembali lagi di perbincangan dialog sosial politik FISIP UNER Mercury FM The Series di series yang kedua di minggu keempat ini ya sahabat, karena dialog sosial politik ini hadir tiap Selasa minggu kedua dan juga minggu keempat sahabat. Tema kali ini adalah internet romance scam atau internet love scam bersama dengan Ibu dosen Ilmu Komunikasi Universitas Erlangga, ada Mbak Nisa Kurnia Ilahiyati, Sarjana Ilmu Sosial Magister Media Komunikasi. Kita tadi sudah membicarakan banyak hal berkaitan dengan kasus yang bisa kita katakan viral ya sahabat, sehingga masyarakat akhirnya banyak berkomentar baik itu positif ataupun negatif, menyalahkan korban, mendukung korban dan lain sebagainya. Kita pun merasa banyak netizen yang merasa kok ya bisa. Netizen merasa juga istilahnya kita harus ikut andil untuk berkomentar. Itu banyak juga yang membuat akhirnya ini menjadi sangat viral sahabat. Dan kalau kita bicara tentang internet romance scamnya ini sudah terjadi jauh sebelum ada internet gitu ya Mbak Nisa. Dan sekarang semakin lebih mudah, semakin lebih marak karena memang perkembangan dunia teknologi. Apalagi kalau kita menjadikan kasus di Jambi ini contoh kasus, ini berasal dari sosial media, aplikasi pertemuan lah, kayak kita sebut saja Tantan lah ya. Tinder juga ada gitu ya. Kita sebut aja langsung dari aplikasi Tantan gitu. Sebegitu dalam tanda kutip desperatekah masyarakat kita sehingga membuat atau menjadikan sebuah aplikasi pertemuan ini menjadi hal yang istilahnya banyak digunakan di era seperti ini. Mbak Nisa seperti apa? Mungkin gini ya, karena semakin banyak medium alternatif yang kita bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita untuk berinteraksi. Karena sebenarnya tidak semua orang itu punya capability atau kemudian kemampuan maupun minat ya untuk berinteraksi dengan orang secara langsung. Karena resikonya kan besar ya. Kalau kita misalkan saya ketemu nih sama seseorang dan kemudian saya mau menggali informasi tentang dia. Kalau misalkan saya ketemu langsung kemudian saya menyinggung, wah saya ditampol bisa jadi kan.
Nah, tapi kalau misalkan kita bicara interaksi di internet, resiko itu semakin berkurang gitu, karena kita tidak mungkin terlukai secara fisik, tapi terlukai yang lain gitu. Yang kadang-kadang kita tidak mempertimbangkan hal tersebut, kita anggap itu sebagai kan secara fisik saya nggak sakit, tapi mungkin itu berefek ya. Dan kemudian kalau misalkan kita bicara konteks sedesperate itukah gitu, karena itu tadi ya, karena tidak semua orang punya minat untuk bergaul dengan orang secara nyata, maka kemudian ini menjadi salah satu alternatif untuk kita juga melakukan proses selecting. Kalau kita di kehidupan nyata misalkan mahasiswa baru ketemu sama teman-temannya satu angkatan, katakanlah 150 orang. Kalau dia mau melakukan proses seleksi, itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 1-2 jam atau 1-2 hari. Pasti semua harus diinteraksi dulu, dia harus mengamati semua, baru dia seleksi. Oh, ini possible mate saya nih, ini possible partner saya nih. Tapi kalau di internet, itu biografi kita, itu kan seolah-olah menggambarkan siapa diri kita. Dan kita bisa melakukan proses seleksi dengan lebih mudah, karena datanya ada di situ. Yang kadang-kadang kita lupa, data itu apa susahnya bikin gitu. Seperti misalkan pemahaman orang-orang tentang netizen ya, mungkin tentang Wikipedia misalkan. Kalau kita buka Wikipedia itu adalah sebuah medium yang sifatnya open source gitu ya. Dia, dan itu community based information. Artinya siapapun kemudian bisa merubah informasi yang ada di situ. Jadi Wikipedia ini bukan seperti ensiklopedia Britannica yang nggak mungkin dirubah dan informasi harus valid. Bisa jadi kita akan ketemu informasi-informasi yang tidak valid yang ada di situ. Let alone kita bicara tentang biografi seseorang di dalam sosial medianya dia. Nah, tapi ilusi bahwa kemudian ini secara fisik tipe saya banget nih. Kemudian dia dokter. Wah, dia atlet. Wah, penghasilannya segini. Yang pertama harus kita garis bawahi ya. Kembali lagi, yang namanya kalau anak sekarang bilang tuh frekuensi ya. Frekuensi itu akan ketemu kalau kita punya kesamaan background, kita punya kesamaan latar belakang pendidikan atau sosial budaya atau dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tiba-tiba ada orang yang backgroundnya jauh dari kita, lah kok mau sama kita? Nah, itu kan yang harus kita curigai. Tidak mungkin tidak ada hidden agenda. Terus biasanya tuh suka gini, saya kalau ngasih materi tentang itu terus nanti ada yang bilang gini, loh ada tuh Mbak buktinya yang ketemu di sosmed bule sama orang Indonesia biasa aja, tapi bulenya cakep, terus kemudian kaya lagi. Lah, let's talk about possibilities. Let's talk about statistics. Itu kemungkinan satu dari berapa. Dan kemudian kita harus waspada itu modus operandi ya, terutama ya. Yang pertama, kalau kita ketemu sama internet love scam atau romance scam, yang pertama kontak itu biasanya dari dia dulu. Tapi yang menarik sekarang, yang salah satu yang saya pelajari yang terjadi di Facebook, banyak orang yang menggunakan identitas palsu dengan foto profilnya itu biasanya aparat berseragam yang paling disukai. In high demand ya. Terus kemudian yang make contact itu justru perempuannya dulu. Padahal itu jelas-jelas profil yang palsu lah, kalau misalkan sekilas untuk orang yang biasa mengakses internet seperti saya. Tapi mungkin buat orang lain, loh ini kok ada tiba-tiba high profile, kemudian tulisan di di profilnya tulisannya adalah sedang mencari pasangan, sedang terluka hati, butuh disembuhkan, kayak gitu-gitu. Sehingga kan kemudian mempersuasi seseorang untuk aku bisa menyelamatkannya dan mendapatkan bonus dari situ. Well, itu sebenarnya kan pancingan ya. Jadi modus operandi yang pertama itu. Yang kedua, dia pasti sebisa mungkin kemudian membuat komunikasinya itu menjadi private ya. Dia pasti nggak suka kalau misalkan kita mau nerima teleponnya dia pasti bilang cari tempat sepi, jangan sama orang lain gitu. Dan biasanya kalau internet romance scam itu awal-awalnya pasti si penipu ini dia nggak pakai nggak pakai muka gitu, pasti either suara doang, terus gelap, terus dia cuman bilang, aduh ini sinyal lagi jelek, nggak bisa video call dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita waspadai. Dan kemudian kadang-kadang yang beberapa kasus yang saya temui itu diperparah karena si korban atau potential victims ini kemudian diminta untuk memberikan foto asusila.
Jadi gini, kalau kamu cinta sama aku, kamu pengen ini, coba foto bagian-bagian private dalam diri Anda. Setelah foto itu dikirim, itu dijadikan ancaman gitu. Jadi kalau kamu putus sama aku, kamu gak ngirim duit ini lagi, saya akan edarkan ini di kontak kamu gitu. Atau itu kan juga ada kemungkinan itu terjadi, sehingga kita perlu benar-benar hati-hati gitu. Dan yang pertama ya, sebelum hati itu kan emang susah dikendalikan ya, kalau orang sudah suka ya gimana gitu ya. Yang artinya kemudian kita harus menyadari gitu bahwa karena hati sangat susah untuk dikendalikan, ya maka kita harus membangun kapasitas logika yang lebih lagi gitu, yang kemudian tidak hanya percaya pada apa yang kita percaya sebagai sebuah kebenaran, tapi tanya sama orang yang di sekitar kita gitu. Saya diajak kenalan nih kayak begini nih, bisa nggak kita coba untuk berinteraksi bersama. Nah kalau dia menolak, itu berarti udah red flag. Kalau misalkan saya nggak mau, saya kan pacarannya sama kamu, bukan sama keluarga kamu. Nah itu mulai red flag. Itu karena mulai ada tanda-tanda di modus operandi gitu ya. Betul. Karena kalau dalam misalkan kajian komunikasi antar persona, kaitannya dengan komunikasi yang sifatnya romantics, itu pasti dia akan ingin mendekatkan dirinya kepada orang Anda dan orang di sekitar Anda. Karena dia memproyeksikan hubungannya akan lama. Sementara kalau orang-orang yang tidak ingin bertemu, itu dia berarti memproyeksikan hubungan ini tuh sebenarnya tidak akan berlangsung lama. Jadi itu yang kemudian perlu dicurigai. Yang ketiga, kalau misalkan sudah mulai minta identitas personal, seperti foto dong kamu sama KTP kamu, waduh bisa dimasukin pinjol itu. Nah itu yang kita harus sangat-sangat concern dengan private information yang kita punya, karena itu bisa buat apapun itu, bahkan kadang foto KTP sama kakak gitu atau apa. Nah kalau udah itu red flag juga. Terus kalau dia kemudian minta nomor rekening gitu, nomor rekeningmu mana gitu, nomor rekening saya ini gitu. Yang kemudian awalnya biasanya dia akan memberikan nomor rekeningnya dulu in order buat kita percaya gitu bahwa dia juga ngasih, berarti aku juga harus ngasih. Sementara kita belum tahu benar apakah nomor rekening ini adalah benar nomor rekening dia. Yang kadang kita juga males ngecek juga ini benar orangnya atau enggak. Betul. Dan yang terakhir biasanya kalau diajak ketemu itu akan menolak. Tapi yang namanya pelaku ya, kan dia juga fleksibel ya, dan dia adaptif ya, karena manusia itu kan memang makhluk yang adaptif. Kalau dia menemukan kemungkinan bahwa dia bisa prolong atau memperlama narasi atau imajinasi di dalam diri si korban, ya dia akan go ahead selama dia yakin dia akan dapat hasil lebih banyak. Seperti kasus di Jambi misalkan, itu kan sangat mempertaruhkan si pelaku juga sebenarnya, bahwa kalau dia ketemu ya pasti ketahuan. Mungkin bukan dari si korban, mungkin dari orang di sekitar korban, keluarganya korban, mungkin dari penghulunya, karena penghulunya kan juga sempat nanya, ini beneran ya, penghulunya kan sempat nanya itu. Tapi kemudian yang namanya orang tua ya, kalau anaknya sudah suka mau apa gitu. Sehingga kalau misalkan itu tadi ya, ada ekskalasi si pelaku itu mau ketemu, itu harus benar-benar hati-hati gitu. Dan sebenarnya sekarang untuk mencari private information itu not that nggak susah dulu kok. Nggak susah dulu. Misalkan kita punya nama lengkapnya, kita bisa datang ke Dispenduk Capil, kemudian mohon izin mau ngecek nama ini, cuman dilihatin satu informasi aja, misalkan jenis kelaminnya apa, atau benarkah dia lahir di kota ini, atau benarkah nama itu ada. Karena kadang-kadang nama itu nggak ada. Tapi sekarang juga kita kan ada tantangan lagi kaitannya dengan keterbukaan informasi publik betul. Dan kemudian ada kebocoran informasi ya. Jadi dua mata pisau ya. Betul. Gitu. Kemarin aja ada NIK orang nomor 1 di Indonesia terbuka lebar gitu ya. Dan waktu kita pemilu itu pasti ada kebocoran itu tuh pasti ada. Apalagi misalkan kemarin waktu kita vaksin, itu kan kita dapat data nih. Nah biasanya tuh Pak RW, Pak RT itu dapat data yang kadang-kadang tidak aware bahwa di sheet selanjutnya itu ada data-data yang lain yang itu sifatnya private. Sehingga kemudian ya di satu sisi kita bisa mudah ngecek, tapi di sisi lain data kita yang private bisa kemana-mana gitu ya. Nah ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Mbak Nisa dari Bu Lia. Apakah kasus love scam semuanya orientasi hanya pada materi kebanyakan Mbak Nisa?
Kalau love scam tuh memang kebanyakan ada pada materi ya. Memang yang dicari adalah uang, dan kalau bisa nanti sesudah dia dapat uang dia pergi gitu. Karena dia harus mencari korban lain. Yang kadang-kadang itu dalam waktu yang bersamaan seorang pelaku itu tidak hanya menarget satu, biasanya lebih dari itu gitu. Jadi misalkan jam 8 sampai jam 9 itu adalah jadwalnya nelpon si A. Nanti jam 9 sampai 10 nelpon si B. Kan sebisa mungkin tebar jala sebanyak-banyaknya untuk dapat hasil yang sebanyak-banyaknya gitu. Bahkan kalau nggak salah waktu itu ada salah satu kasus yang pernah saya baca, si love scam ini tuh si pelakunya itu ada di penjara sebenarnya. Jadi punya teman-teman di dalam penjara yang kemudian mereka berlaku sebagai keluarganya, sebagai siapanya, membentuk sindikat di dalam gitu ya. Yang nanti kalau aku udah ada waktu aku lamar kamu, ini ada omku di sini, halo om, kayak gitu-gitu. Itu adalah. Nah, banyak istilahnya kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan love scam ini ya. Nah, ini dari Mbak Kiki terkait kasus yang terjadi di Jambi, betul pendapat orang lain bisa sangat-sangat membuat kita down. Saya pernah jadi korban dalam tanda kutip gendam via telepon, transport tabungan sekitar 22 juta lebih. Kalau dari perspektif ilmu komunikasi, gendam dalam tanda kutip via telepon itu bagaimana ya? Apakah bisa dijelaskan secara ilmiah dari Mbak Kiki, Mbak Nisa? Oke. Kalau secara ilmiah, jadi gendam itu mungkin ya, kalau dalam yang paling agak mirip itu adalah strategic persuasion. Jadi persuasi yang direncanakan gitu ya. Karena kan misalkan salah satu ciri-cirinya itu ya, kayak mungkin saya bukan menyebutnya, ya mungkin boleh lah kita sebut gendam. Itu kan kita diminta untuk fokus pada satu suara, tapi tidak fokus pada yang lain yang ada di sekitar Anda. Jadi seolah-olah kalau saya tidak menuruti suara satu ini, saya akan mengalami sesuatu gitu. Jadi itu kalau di dalam teori persuasi itu sifatnya ada pesan yang sifatnya adalah fear appeal. Pesan yang memunculkan ketakutan. Jadi pesan yang mendekati ke arah kematian. Jadi kalau misalkan kita berada di sebuah ruangan terus tiba-tiba ada orang yang teriak kebakaran, maka respon pertama tubuh kita adalah lari karena kita menghindari kesakitan ataupun kematian. Termasuk juga dalam konteks persuasif strategik ya. Kalau misalkan kita bicara konteks scam, itu pasti narasi itu diatur dan itu ada komposisi pesannya. Jadi mereka itu tinggal baca dan bacanya harus cepat dan dengan intonasi yang tergesa-gesa. Karena kan kalau misalkan orang ngomong semakin cepat, kita seolah-olah terdorong untuk segera melakukan. Jika tidak dilakukan nanti akan ada konsekuensi buruk. Makanya kemudian pesan yang dibawa adalah ekstrim ya. Antara saudaranya mati, kecelakaan, anaknya kena narkoba atau kalau enggak Anda menang hadiah. Karena manusia itu pasti ada greed-nya ya, atau keserakahan gitu. Yang kemudian kalau bisa mendapatkan sesuatu yang enak tanpa kerja keras, siapa yang nggak mau? Nah, dua ekstrim ini kan sebenarnya sama-sama bicara tentang ketidakmampuan kita untuk mencerna informasi dalam kondisi yang emosional. Pada saat kita menekankan emosi kita, maka kemudian disitulah pesan-pesan persuasif semacam ini akan bisa mensugesti kita untuk melakukan sesuatu. Misalkan ya, kalau kita lihat di TV nih, hipnotis itu lah. Nah itu kan kita ditanamkan sugesti, termasuk gendam ini sendiri. Dan tekniknya selain kan itu nggak bisa berlangsung ke semua orang ya. Jadi misalkan dari 10 orang mungkin akan ada korbannya 1, tapi yang 9 mungkin tidak. Karena mungkin secara lingkungan dia sedang ada di kondisi yang ramai, atau kemudian dia sedang ngobrol sama orang, jadi nggak bisa fokus ke yang ini gitu. Nah sementara mungkin kadang manusia itu secara psikologis emosi kita kan kadang naik, kadang turun. Kita tidak selalu dalam kondisi baik-baik saja, dan kemudian kalau tiba-tiba ada pesan semacam itu yang bisa menyembuhkan luka kita, maka kita akan cenderung untuk memberikan apa yang diminta. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini masih ada pertanyaan dari Angga, tapi saya pending dulu karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu ya. Sahabat tetap stay tune di Dialog Sosial Politik Visip Udar Merkur FM The Series, dan di edisi 28 Juni ini masuk di series yang kedua. Tetap stay tune di 96 FM Merkuri, sahabat. Kita sudah berada di sesi terakhir di Dialog Sosial Politik Visip Udar Merkur FM The Series, yang menarik ya sahabat, kita bicara tentang
terkait dengan internet romance scam, internet love scam ini, karena kita bicaranya dengan dosen ilmu komunikasi Universitas Erlangga, sahabat, yaitu dengan Nisa Kurnia Ilahiyati, sarjana ilmu sosial, magister media komunikasi. Sudah banyak hal yang kita sharingkan kepada Anda, sahabat, karena ini merupakan salah satu tema kita mengedukasi masyarakat bagaimana bersikap di era digital ini, terutamanya menyikapi tentang scam-scam yang berhubungan dengan internet. Tadi sudah ada pertanyaan yang masuk dari Angga. Saat bermedia sosial, tidak semua orang paham kalau ini scammer atau ini bukan scammer. Bagaimana cara kita mengetahuinya, Mbak Nisa, supaya kita lebih lagi paham dan kita lebih bijak dalam bermedia sosial? Oke, cara yang paling mudah pertama adalah misalkan scammer itu menghubungi Anda lewat either itu nomor handphone atau kemudian lewat other social media. Yang pertama, kalau misalkan ada nomor teleponnya, silakan diketik aja di Google. Kalau itu adalah nomor yang sudah pernah di flag, maka dia akan keluar gitu. Jadi itu dari yang pertama. Yang kedua, misalkan identitasnya ada namanya, ketik lagi di search engine. Kalau keluar, bisa jadi itu sudah pernah digunakan sebelumnya, atau bisa jadi ada orang yang memang identitas aslinya adalah itu, misalkan namanya. Atau misalkan fotonya, kita juga bisa pakai search pakai Google Image, misalkan kita kita upload fotonya, terus lihat ada berapa ribu foto yang sama gitu. Kalau misalkan ada foto yang sama dengan berbagai macam pixel dan angle yang sama, ya berarti itu yakinlah bahwa itu pasti bukan the real person gitu. Yang kedua, semua scammers itu tadi ya saya bilang, karena mereka pakai strategic persuasion models ya. Jadi mereka itu punya template sebenarnya. Kalau memuji seseorang, kalau mau bikin kata-kata puisi, kata-kata yang bikin baper, silakan ketik ulang. Itu ada di Google, pasti itu diambil dari quotes baper.com atau apa. Itu pasti muncul di situ. Jadi itu identifikasi pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita gimana kita bisa tahu ya itu scam atau tidak scam, itu yang pertama. Yang kedua, mau scam mau nggak scam, kita hidup di dua dunia ya. Dua dunia itu artinya ada yang real world, ada yang virtual. Yang kemudian artinya bukan berarti kalau kita terluka di dunia virtual kita tidak akan merasakan kesakitan. Kita mungkin akan merasakan kesakitan tapi dalam bentuk lain gitu. Artinya setiap tindakan kita harus menyadari bahwa setiap tindakan kita itu akan melahirkan konsekuensi. Dan jangan sampai tangan kita lebih cepat daripada otak kita gitu. Karena kadang-kadang kan accept ini harus gerak gitu. Ini harus, maksudnya we still have all the time in the world, kita pasti punya waktu yang lain. Jadi sebisa mungkin evaluasi dan reevaluasi. Setiap kita ada request friends, kita evaluasi dan reevaluasi. Apakah betul ini adalah sebuah interaksi yang sehat gitu. Seperti misalkan tiba-tiba minta duit, lah hubungan kan harusnya take and give ya. Dan harusnya real dalam artian secara materi orangnya bisa dipegang nih, bisa kelihatan bentuknya dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa kelihatan, ya berarti kemungkinan dia tidak nyata, real gitu ya. Nah, terakhir Mbak Nisa, karena waktu sudah tidak banyak lagi, 1 jam tidak terasa kalau kita bicara tentang cara berkomunikasi, apalagi di dunia digital seperti sekarang ini yang kita tidak bisa menghentikan kemajuan teknologi, tapi kita harus bisa beradaptasi dengan baik. Nah, bagaimana cara kita harus bersikap pada perkembangan cara berkomunikasi di era digital di beragam generasi sekarang ini, Mbak Nisa? Oke. Kalau kemarin tuh waktu Industrial Revolution 4.0 kita digantikan oleh Artificial Intelligence, AI. Salah satu ada beberapa kemampuan manusia yang tidak bisa diduplikasi oleh AI. Salah satunya adalah salah duanya ya. Yang pertama itu adalah complex problem solving, dan yang kedua adalah critical thinking. Jadi dua hal ini yang kita harus punya bekal gitu. Jadi tidak sangat berbeda ya, misalkan dengan generasi mungkin abad yang lalu bahwa kebenaran itu sifatnya fixed. Nah, sekarang kebenaran itu kan depends siapa yang menceritakan, siapa yang mendefinisikan. Dan itu yang perlu kita sadari. Dan juga kalau misalkan kita sudah tahu gitu bahwa cara untuk memverifikasi identitas seseorang itu begini, jangan sampai itu berhenti di Anda. Karena siapa tahu pada saat Anda menyampaikan kepada orang lain, Anda sedang menyelamatkan either itu harta orang lain atau mungkin diri orang lain, karena bisa jadi orang yang terluka
secara psikologis akan berakhir pada suicidal tendency atau berusaha untuk bunuh diri gitu. Sehingga kalau bisa kita share, dan kemudian karena kan manusia itu salah satu keunggulannya itu kan adaptif ya, kita harus bisa beradaptasi. Bukan malah kemudian misalkan kita boleh membatasi misalkan generasi di bawah kita, jangan banyak-banyak, tapi kita juga harus bisa mengajarkan kepada mereka untuk melakukan seleksi informasi mana yang kemudian layak untuk kita konsumsi, informasi mana yang kita harus berdiskusi dengan orang lain. Jangan berdiskusi dengan sebaya misalnya. Misalkan anak-anak SD kemudian tiba-tiba menemukan kata perkosaan, terus diskusi sama anak-anak SD, waduh gawat gitu. Tapi kalau misalkan ada informasi, kita harus memunculkan hubungan yang equal dengan generasi di bawah kita maupun di atas kita gitu, bahwa kalau saya ngasih tahu bukan saya ngajarin, saya tahu Anda hidup lebih lama dari saya, tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin pada saat Anda hidup belum ada. Nah ini ada nih sekarang, nah I want to propose my point of view misalnya gitu. Kalau sama yang lebih muda mungkin kita bisa mengatakan, iya saya tahu kamu punya kompetensi teknologikal lebih baik daripada saya, tapi saya punya kemampuan untuk mencerna informasi lebih kritikal karena saya hidup lebih lama. Jadi misalkan kita bisa share seperti itu dengan dua generasi baik di atas maupun di bawah kita. Nah itu yang juga menjadi pembelajaran ya sahabat di era digital seperti sekarang ini. Dan yang terpenting juga tadi juga Mbak Nisa mengatakan bahwa cross check apapun itu, tidak hanya berkaitan dengan love scam atau apapun ya, kalau kita bicara dengan digital, karena kita sudah dimudahkan. Jadi jangan malas untuk cross check, itu yang terpenting sahabat, supaya kita terhindar dari tidak hanya internet romance scam tapi yang lain sebagainya. Terima kasih Mbak Nisa Kurnia Ilahiyati, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Media Komunikasi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Erlangga, sudah memberikan kita banyak sekali edukasi dan informasi berkaitan dengan bagaimana cara terbaik supaya kita bisa menghadapi era digital ini dengan lebih baik dan menghadapi era komunikasi yang sebaik mungkin. Dan sahabat, Anda bisa mendengarkan kembali, menyaksikan kembali perjalanan dialog sosial politik FISIP Unhar Mercury FM The Series di YouTube channelnya Mercury di @radiomercury96. Saya harus mengakhiri perjalanan dialog sosial politik di edisi 28 Juni 2022 ini, dan stay safe, stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.